Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas salah satu dosa besar dalam urusan pernikahan, yaitu wali menolak untuk menikahkan anaknya tanpa sebab yang syar'i. Seorang wali tidak mau menikahkan anak gadisnya bukan karena alasan-alasan syariat, tapi alasan-alasan dunia. Pada saat itu wali tersebut dijuluki dengan wali adal, yaitu wali yang enggan. Dan itu kalau dia lakukan dengan sengaja, maka berubah menjadi dosa besar, yaitu menolak untuk menikahkan anaknya kecuali dengan alasan-alasan yang syar'i. Baik, kita lanjut. Dosa besar berikutnya yaitu takhbib al-mar'ah ala zawjiha, melakukan takhbib atau mengganggu pasangan hidup orang lain sehingga hancur rumah tangga orang karena ada orang ketiga yang mengganggu kehidupan rumah tangganya. Maka mengganggu kehidupan atau kesetiaan pasangan hidup terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya, ini termasuk dosa takhbib, disebut dengan dosa takhbib. Bahasa takhbib itu diambil dari khabbaba yukhabbibu, yang artinya menipu. Jadi bahasa dasarnya artinya menipu. Jadi yang dimaksud di situ adalah melakukan penipuan dengan berbagai cara yang tujuannya adalah merusak rumah tangga orang. Ini termasuk dosa-dosa yang terbesar yang dilakukan oleh seorang ahli maksiat. Dalam beberapa hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang perbuatan ini. Di antaranya dalam Sahih Ibnu Hibban dan Al-Bazzar dari Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man halafa bil amanah wa man khabbaba ala imri'i zawjatihi
aw mamlukihi falaysa minna. Kata Rasulullah, tidak termasuk umatku atau tidak termasuk golonganku orang yang melanggar amanah. Ini yang mau disebutkan pertama tentang orang yang suka melanggar amanah, bukan umatku, kata Rasulullah. Artinya dia tidak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi, dan dia dibenci oleh Rasulullah setelah diberikan amanah lalu dia mengingkarinya. Dulu ketika kampanye, Masya Allah, dia berjanji kalau menang maka saya akan begini, saya akan begitu. Ternyata yang terjadi begitu menang, pertalit hilang, tidak tahu di mana. Gas naik, harga gas naik menjadi 250.000. Cabai tidak turun-turun dari 100.000, bawang 60.000. Itu contoh barang. Tidak ada campur tangan untuk mensejahterakan rakyat. Padahal layaknya seorang pemimpin yang akan masuk surga, yaitu pemimpin yang dipenuhi dengan amanah. Dia jalankan kepemimpinannya dengan bermohon perlindungan dari Allah. Jadi bukan bermohon perlindungan dari Cina. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini orang pertama yang Rasulullah katakan bukan umatku. Dilaknat oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah sambung, dan termasuk yang bukan umatnya, tidak termasuk golongannya adalah man khabbaba ala imri'in zawjatihi, orang-orang yang mengganggu pasangan hidup dari orang lain. Falaysa minna, diulang lagi oleh Rasulullah, itu bukan golonganku. Jadi saking bencinya Rasulullah kepada orang yang suka mengganggu ketentraman cinta dari orang-orang yang hidup dalam pasangan pernikahan yang sah. Lalu dalam hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud juga dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Tidak termasuk golonganku orang-orang yang mengganggu istri dari seorang hambaku yang lain atau budak dari majikannya. Jadi ini juga bahagian yang ditegaskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah memakai bahasa wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Barang siapa yang merusak kasih sayang di antara pasangan suami istri, maka dia tidak termasuk golonganku. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena pernikahan itu adalah sunnah Nabi. Allah telah menciptakan kita berpasang-pasangan dari berbagai suku. Allah perkenalkan lita'arafu, kita dikenalkan siapa jodoh kita, yang kadang-kadang kita tidak menduga bahwa ternyata jodoh kita begitu jauh dari tempat kelahiran kita. Setelah Allah pertemukan dua hati dengan ikatan yang sah melalui ijab kabul, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memakai kalimat mitsaqan ghalidha, iaitu ketika engkau memegang tangan wali atau wali memegang tangan calon menantunya, di saat itu telah terjadi mitsaqan ghalidha, iaitu perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang berat. Kalimat itu Allah tulis ketika Nabi Musa melakukan perjanjian dengan Bani Israel. Tapi kembali Allah tulis di dalam urusan pernikahan. Artinya semua pernikahan dan unsur-unsurnya, memelihara istri, istri taat pada suami,
dan kemudian punya tujuan mendapatkan anak yang saleh, semuanya baik, tiba-tiba dirusakkan oleh orang-orang yang ingin merusak rumah tangga tersebut. Jadi dia telah melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dan Nabi benci sekali kepada orang-orang yang merusak rumah tangga orang. Dan jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang tentu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan berbagai cara, mulai dari terang-terangan merayu isteri orang untuk bisa berzina dengannya, atau merayu suami orang agar juga bisa berzina dengannya. Bahasa kita hari ini, kita sering mendengarkan kalimat pelakor, pengganggu lakoran, laki orang atau lakoran kita langsung sebutkan. Ini dosa besar. Kalimat itu sering kita dengarkan, tapi termasuk dosa besar. Kalau mengganggu suami orang berdosa, mengganggu isteri orang pun berdosa. Kalau seandainya mengganggu seorang yang sudah di dalam pinangan, jadi orang sudah dilamar, lalu kita melamar di atas lamaran orang, terganggu hati orang yang dilamar ini karena pelamar pertama belum PNS. Datang kita yang sudah PNS, kita lamar, sehingga merusak hatinya. Akhirnya dia putuskan dengan orang yang pertama untuk menerima lamaran dari kita. Itu pun termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Kalau melamar sampai dosa besar, mengganggu lamaran orang sampai dosa besar, apalagi sampai mengganggu isteri orang yang sudah dimiliki dengan sah, yang diharapkan oleh anak-anaknya menjadi ibu yang salihah, yang diharapkan oleh suaminya ketika dia pulang kerja, dia ada di rumahnya untuk melayani suaminya, yang diharapkan oleh suaminya bahwa isteri itu penuh kasih sayang terhadapnya, tapi datang orang mengganggu keadaan itu. Jadi merayu-rayu orang atau pasangan hidup orang lain, itu dosanya besar sekali. Dan cara kedua bisa dilakukan kadang-kadang bukan langsung dengan mengajak berzina, atau bukan langsung mengganggu dengan menzinai, tetapi dengan rayuan-rayuan melalui SMS, WA, dipakai pertemanan, jadi dalam Facebook berteman. Makanya kadang-kadang salah satu fitnah di akhir zaman, iaitu seorang isteri memamerkan fotonya di Facebook, membuat terpananya orang lain. Jadi orang terpesona dengan bisa jadi kecantikan isteri seseorang, lalu dia mulai berteman. Ujung-ujungnya meminta nomor untuk bisa dihubungi dengan WA. Lalu mulailah terjadi percakapan, 1 hari, 2 hari. Mulailah terjadi percakapan yang sifatnya merayu, mengganggu. Maka itu semua sudah mulai masuk ke dalam catatan dosa. Seharusnya dengan isteri orang itu kita cukup menegaskan diri bahawa selama tidak perlu berkomunikasi. Jadi urusan-urusan medsos ini paling bahaya dalam urusan dosa takbir. Dan tentunya isteri-isteri yang mau dirayu pun adalah mereka yang memang kurang imannya. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi yang menyebabkan dosa takbir, dan itu tidak terdeteksi tapi menjadi dosa besar dalam dunia takbir ini, yaitu ketika syaitan mengarahkan seorang isteri untuk curhat kepada suami orang lain. Ini
isteri ribut sama suami. Sebenarnya ribut itu kan biasa. Tidak ada orang yang tidak ada ributnya. Tapi ketika ribut, isteri ini diarahkan hatinya oleh syaitan untuk menceritakan tentang rumah tangganya kepada suami orang atau kepada seorang laki-laki. Jadi dia curhat, bisa jadi dengan teman kantornya. Nah, ketika curhat itulah orang yang dia minta pendapat mulai memasang jebakan. Jadi mulai menasihati suami yang baik itu sebenarnya tidak seperti suamimu. Seharusnya begini dan begini. Lalu dia mulai melembutkan suaranya. Sampai akhirnya 3 kali curhat, isteri ini merasa bahwa orang yang dia curhat adalah lebih baik daripada suaminya. Ini juga jebakan nih kepada para ustaz, tengku, yang isteri orang datang untuk menceritakan keadaan rumah tangganya. Lalu ustaz itu berbaik-baik dengan isteri orang. Dia mengatakan bahawa, oh meno, seharusnya suami itu harus seperti Nabi. Ya, kira-kira seperti saya lah, kata ustaz itu. Dengan suara yang lembut, bahasa yang bagus, isteri itu mulai mengira kayaknya inilah suami idaman. Ujung-ujungnya isteri itu jatuh cinta pada ustaz itu. Dan ustaz itu semakin menambah jaring-jaring maksiatnya. Dia mulai mengatakan sebaiknya berpisah sajalah. Saya siap menjadi tempat penampungan para janda. Misal begitu kata ustaz itu. Mulai dari dulu tidak ada rencana minta cerai, sepulang dari curhat dengan ustaz itu minta cerai. Ini ustaz ini telah melakukan takbib, dosa besar, karena nasihat dia telah mengganggu keutuhan rumah tangga orang. Seharusnya dia menasihati, sebaik-baiknya suami orang tetap suamimu yang lebih baik, karena dia yang menafkahi. Oh, masalah ribut biasa, jangankan suamimu, saya pun ribut dengan isteri saya. Seharusnya kan begitu, sehingga tidak ada kemungkinan isteri orang merasa kita lebih baik daripada suaminya. Ini penyakit para tengku, para ustaz yang agak bondat-bondat ini biasanya begitu, mulai mengambil kesempatan. Tapi tidak semua ustaz begitu. Hanya yang pada pegang garis raya-raya. Tidak semua ustaz begitu. Itu 1-2 saja kejadian begitu. Namun terjadi. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati bicara dengan isteri orang. Kadang-kadang dengan isteri tetangga pun kita sudah dengar tadi malam mereka pukul-pukulan, mereka ribut, habis-habisan kita dengar caci maki. Lalu kemudian suaminya pergi. Dalam keadaan pergi itulah si isteri lalu melaporkan keadaan rumah tangganya kepada tetangga. Ini suami tetangga ni, suami yang menjadi tetangga, lalu tiba-tiba berubah menjadi takbib. Dia mengambil kesempatan. Jadi jemaah melakukan Allah, hindarilah keadaan seperti ini. Ini perangkap syaitan yang paling mudah untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa besar. Paling mudah. Karena laki-laki itu dibantu dengan fitrahnya, yaitu fitrah syahwat terhadap perempuan. Sehingga syaitan mengambil kesempatan. Maka dalam hadis Nabi SAW, amalan yang paling disukai syaitan, program yang paling hebat yang syaitan jalankan adalah bagaimana caranya memisahkan suami isteri. Dengan kita membantu memisahkan antara suami isteri, maka kita termasuk orang yang menyukseskan program syaitan. Rasulullah SAW menyebutkan, inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu singgasananya di atas laut, kata Rasulullah. Jadi si iblis itu kerajaannya ada di tengah laut. Tidak disebutkan Rasulullah laut yang mana. Summa yab'asu sarayahu, setiap hari dia mengutus seluruh bala tentaranya. Jadi diutus pegawai, staf, karyawan, diutus oleh komandan iblis ini. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamhum fitnah yuji'u ahaduhum. Lalu mereka pulang melaporkan hasil kerja mereka.
Jadi syaitan ini berbentuk kerajaan, ya. Negaranya berbentuk kerajaan, bukan republik, kerajaan. Jadi dia punya satu raja yang dipimpin oleh iblis. Iblis inilah yang mengutus setiap bala tentara dan mereka melapor semua hasil kerja mereka. Jadi kerja mereka apa? Ya, menjerumuskan anak Adam. Mereka dapat gaji untuk menjerumuskan kita. Begitu kerja iblis dan kroni-kroninya. Maka syaitan yang datang melapor, fayaqul fa'altu kaza wa kaza, faqal ma sana'ta syai'an. Setiap laporan datang, jadi yang datang ada yang melapor, aku telah berhasil membuat si fulan mencuri, aku telah berhasil membuat si fulan begini dan begini, atau bermusuhan atau apa saja. Iblis menjawab, ma sana'ta syai'an, itu belum apa-apa, kecil itu. Kenapa begitu? Karena bisa jadi yang engkau tipu itu, bisa jadi dia akan taubat. Lalu datanglah syaitan yang mengadu, ma taraktuhu hatta farraqat bainahu, hatta farraqtu bainahu wa baina imratihi. Datang satu syaitan melaporkan ke komandannya dengan mengatakan, aku hari ini telah berhasil memisahkan antara suami dan isteri. Telah berhasil kupisahkan. Fa yaqul, langsung iblis turun dari singgasana lalu berkata, ni'ma anta fayaltazimuhu. Sungguh hebat, inilah yang paling hebat. Ya, maka dia mengelus-ngelus, dia bahasa kita menggusuk-gusuk, ya, badan atau kepala daripada syaitan yang berhasil memisahkan pasangan suami isteri. Kenapa begitu? Karena paling disukai oleh syaitan ketika suami dan isteri terpisah, banyak dosa yang terjadi. Walaupun bercerai itu hal yang boleh, tetapi banyak perkara yang terjadi. Bisa jadi dosa-dosa berikutnya bersambung. Isteri akan sebelum habis masa iddah sudah melakukan dosa. Suami tidak memberi nafkah di masa iddah, lalu anak-anak terlantar, lalu kemudian ada orang lain yang juga ikut berdosa dengan mengganggu keutuhan rumah tangga ini. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan dosa ini. Artinya jangan ganggu keutuhan rumah tangga orang. Kalau ada orang yang menasihati, kalau ada orang yang meminta nasihat, nasihatilah selayaknya seperti orang yang tidak akan menjatuhkan kehidupan yang baik dalam rumah tangga orang lain. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.